Wah, Profesor, lihat dulu dong sini. Oh iya, ya, selfie dulu. Selfie dulu, iya. Di akuarium besar ini. Wah, keren ya. Sebelah sini. Ya, Sebelah situ. Oke, sebelah sini. Wah, itu lihat tuh. Ya. Saya mau ini dulu ya, Profesor, rekam Video dulu lagi ya. Oke, anak-anak. Profesor Faith sedang berada di lokasi langsung di tempat kejadian ini, di mana Tuhan mengadakan lagi keajaiban yang baru lagi di Sungai Yordan ini ya. Ya, coba lihat itu. Udah dapat nggak semuanya? Udah dapat? Itu apa itu? Binatangnya agak aneh itu ya. Cumi-cumi bukan itu? Bukan. Hah? Itu ikan dugong. Oh, ikan dugong ya. Ikan dugong ya. Oke, next. Tahu nggak? Tuhan gimana? Ini sedang memberikan keajaiban yang baru buat bangsa Israel di sini nih, di Sungai Yordan ini. Oh iya. Jadi apa ceritanya waktu dahulu kala, gimana? Tuhan sudah pernah memberikan keajaiban yang sama di Laut Merah. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Oh, seperti apa yang kita lalui ini? Betul. Tuhan membelah laut. Nah, ini kan sungai. Nah, waktu itu laut, betul-betul laut. Laut itu Merah. Laut ya? Ya. Waktu itu bangsa Israel sedang dikejar bangsa Mesir nih. Dia kan keluar dari bangsa Mesir lagi kabur nih, mau ke tanah perjanjian. Terus apa yang terjadi, Terus Profesor? udah gitu, ternyata pas udah nyampe, depan Laut Merah, belakang bangsa Mesir. Oh, belakang bangsa Mesir. Oh, belakang sepertinya, Profesor. Oh, di belakang kita malah lagi kosong. Udah gak ada orang. Kan tadi udah lewat orang yang terakhir. Tadi bangsa Israel itu di depan tuh, lagi jalan tuh. Itu lagi yang terakhir sepertinya, Pak. Iya, itu di belakang udah nggak ada orang, udah nggak ada. Okay. Itu bangsa Israel yang terakhir di Sungai Yordan ini udah kayaknya udah lewat ya. Kita. Ya, Profesor. Nah, waktu itu. Ya, gimana? Tuhan menjaga umatnya. Dia belah Laut Merah. Keadaannya sama seperti ini. Oh iya. Gitu. Jadi laut terbelah, bangsa Israel nyebrang sampai ke seberang sana seperti sekarang ini. Terus udah gitu bangsa Mesir tapi ikutan juga. Ikutan maksudnya? Ya dikejar Oh iya benar dikejar. Iya karena bangsa Israel suruh pulang lagi ke Mesir mau diperbudak lagi. Oh iya. Gitu. Jadi dikejar ikut masuk ke dalam Laut Merah seperti ini, ke lembah ini. Iya. Ya Tuhan buka jalan buat semuanya ya. Tapi bangsa Israel udah nyebrang duluan. Iya. Wah, udah ini udah. Nanti saya tunjukin ini videonya kepada dunia, nanti bisa di-upload nanti di Kamu Tube ya. Iya. Sambil jalan apa di tok-tok aja boleh di tok-tok. Sambil jalan kita, Profesor ya. Tapi ini kok udah sepi ya, Profesor? Iya, udah sepi. Kok kejadiannya sama seperti waktu itu ya? Gimana kejadiannya? Waktu itu bangsa Mesir juga perasaan udah sepi kiri kanan. Ya. Waktu itu bangsa Mesir lihat bangsa Israel udah nyebrang semua. Hah? Terus udah gitu. Terus apa yang terjadi setelah bangsa Israel udah nyebrang? Nah itu dia bangsa Mesirnya. Ternyata Tuhan langsung menimpahkan semua air ke itu bangsa Mesirnya. Tenggelam semua. Ditutup lagi? Iya keren kan? Coba ulangi sekali lagi, Profesor. Waktu itu bangsa Israel udah sampai semua sampai ke seberang. Ya itu udah sampai seberang ya. Dah, itu tuh hampir sampai itu. Hampir sampai. Terus apa yang terjadi? Air tutup semua. Hah? Tutup? Kalau gitu kita harus lari. You're the one that
Kids, yeay! Ketemu lagi bersama dengan Kak Andris. Masih dalam tema yang sama, yaitu Element of Faith ya. Kita akan belajar memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan dan sambil mencoba eksperimen-eksperimen yang baru. Tapi adik-adik, sebelum itu kakak mau ingatkan, kita baca ayat hafalannya terlebih dahulu yang diambil dari Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah yang melakukan keajaiban, engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Sekali lagi dong ya, Kak Andris mau dengar suara yang paling lantang dari kalian ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Mazmur 77 ayat 15. Engkau yang melakukan keajaiban, engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Wow, keren sekali adik-adik. Oke, adik-adik kids, kita akan mulai percobaannya. Tentunya kalian harus menyiapkan bahan-bahan yang kita perlukan nanti, yaitu 2 gelas plastik ya. Pastinya dong ya. Jangan lupa pakai ya. Enggak, bercanda. Boleh apapun ya. Terus kita siapkan pewarna atau tinta ya. Boleh warna apa saja. Ada pita pelekat ya. Kemudian ada tali wallnya. Dan kalian siapkan juga tisu ya. Barangkali nanti kita akan coba ini ya, membersihkan bagian-bagian dari yang sudah kita coba. Oke. Nah, selanjutnya kita basahi dulu talinya ya, adik-adik. Kita masukkan ke dalam sampai si talinya ini basah ya. Oke. Pastikan dia basah sekali ya, karena supaya alirannya dia bagus ya. Oke. Angkat kalau sudah. Angkat ya. Kemudian kita letakkan, boleh pada tisu ya, supaya tidak berantakan. Kemudian, selanjutnya kita ambil tintanya. Oke, kita teteskan secara perlahan adik-adik. 1, 2. Nah, oke. Kemudian kita aduk-aduk sampai dia berubah warna ya. Oke. Ya, di sini kakak punya warna biru ya tintanya. Atau pewarna lain kalian boleh lah. Oke, sudah. Nah, selanjutnya adik-adik, kita siapkan pita pelekatnya. Dan kita ambil tali yang tadi sudah kita basahi. Oke. Kemudian kita potong pita pelekatnya atau lakbannya. Ya. Kemudian kita tempel pada bagian gelas pertama. Ya, di bagian dalamnya boleh. Agak ke dalam tapi tidak kena airnya. Ya, seperti ini ya adik-adik ya. Tuh, oke. Selanjutnya kita tempel dia di gelas kedua. Sama ini posisinya boleh di tengah-tengah ya. Atau lebih bawah lebih bagus ya. Oke. Ya, kita tempel. Oke, sudah ya. Aman? Oke, kalau sudah pastikan dia menempel ya adik-adik ya. Oke, ya. Kakak mau perkuat dulu ya tempelannya supaya tidak ini lepas talinya. Oke ya, kalian pastikan dulu cek dan recheck. Oke. Nah, setelah itu adik-adik kalian pegang seperti ini. Kemudian kalian miringkan seperti ini ya. Oke, nanti kita lihat apa yang terjadi ya. Sebenarnya kakak deg-degan juga. Tapi nggak apa-apa ya kalau nanti percobaan pertama dia agak sedikit tumpah. Yang pasti yang kalian lihat adalah, nah itu pertanyaan kakak. Apa yang akan terjadi adik-adik? Ya, rentangkan seperti ini. Kemudian kita tumpahkan secara perlahan. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah. Wow, adik-adik. Wow. Bisa seperti ini ya. Wah, mantap sekali. Kita tuangkan sampai dia habis ya. Oke, jangan pernah ragu ya. Pastikan iman kalian teguh dengan kalian menuangkannya secara perlahan. Oke. Dan ternyata wow. Sorry. Kakak terlalu semangat. Dan lihat hasilnya, ternyata adik-adik
airnya bisa pindah melalui tali. Bukan sulap, bukan sihir, tapi ini adalah sebuah sains ya, ilmu pengetahuan. Oke, sebentar ya. Itu ya percobaannya atau eksperimennya. Kakak lap dulu supaya lebih rapi. Ya, oke. Waduh, kakak senang sekali ya, semangat kalau udah eksperimen begini mah ya. Oke, adik-adik, sudah ya? Nah, tadi kita udah bereksperimen. Nah, apa hubungannya dengan cerita Alkitab kita hari ini ya? Kita masuk dalam cerita Alkitab kita ya. Nanti kita temukan jawabannya. Apa sih hubungannya eksperimen dengan cerita Alkitabnya? Oke, adik-adik. Cerita Alkitab hari ini kita ambil dari kitab Yosua pasal 3 sampai pasal 4. Ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Begini ceritanya adik-adik. Pada saat itu, bangsa-bangsa Israel telah keluar dari tanah Mesir dan dipimpin oleh Yosua yang menggantikan Musa. Mereka berkemah di Sitim, di tepian sungai Yordan. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari ini lah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan." Lalu Yosua melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, tiba-tiba sungai Yordan itu berhenti mengalir. Wow, keren! Air yang turun dari hulu tiba-tiba berhenti dan menjadi bendungan. Sedangkan air yang turun ke laut berhenti dan habis seketika itu. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tanah yang kering. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tengah-tengah sungai Yordan. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Kemudian Yosua memerintahkan ke-12 suku Israel untuk mendirikan batu menjadi tugu peringatan supaya mereka dapat selalu mengingat penyertaan Tuhan atas mereka. Tugu itu dapat dilihat hingga sekarang loh. Haleluya adik-adik. Adik-adik, Tuhan dapat melakukan mukjizat, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti menghentikan aliran sungai Yordan supaya bangsa Israel dapat menyeberang di tanah yang kering. Tuhan sangat menyertai dan menjaga bangsa Israel dan melakukan mukjizat bagi mereka. Begitu juga dengan kita adik-adik. Tuhan sangat menyertai dan mengasihi kita, saya, kakak, kalian, dan semua orang Tuhan mengasihi. Dan Tuhan selalu menyertai dan menjaga kita. Amin adik-adik. Haleluya. Oke adik-adik, jangan lewatkan acara ibadah setiap minggunya ya. Dengan cerita Alkitab yang luar biasa. Dan pastinya eksperimen yang lebih seru untuk kalian. Oke adik-adik, iKids, yeay! Adik-adik, rumah atau tempat tinggal adalah pengeluaran biaya yang terbesar buat manusia. Kita harus membayar mahal untuk mendapatkan rumah dan tempat tinggal. Jauh lebih mahal daripada untuk beli makanan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan biaya-biaya yang lainnya. Bahkan jika kita sudah memiliki rumah pun, kita harus tetap membayar biaya perawatan dan keamanan untuk rumah kita. Ada juga orang yang membayar jasa keamanan, CCTV, alarm sistem, dan lain sebagainya. Kita juga harus rutin merawat dan menjaga rumah kita. Kita harus selalu membersihkan rumah kita supaya tidak ada binatang yang dapat menimbulkan penyakit. Kita harus juga menjaga rumah kita supaya tidak kebanjiran atau mengalami kebocoran saat hujan. Karena kalau sampai air masuk ke dalam rumah kita, semua perabotan kita rusak. Rumah kita menjadi lembab
dan dapat mendatangkan penyakit. Nah, adik-adik, di dalam cerita Alkitab kita hari ini, kita sudah melihat bagaimana Allah menolong bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, yaitu dengan menahan air di satu sisi sungai dan mengalirkan air dari sisi lainnya ke laut, sehingga bangsa Israel dapat menyeberang di tanah yang kering. Minggu lalu kita belajar kalau Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah, hari ini juga kita akan belajar dua hal yang Tuhan sedang kerjakan saat ini, yaitu saat Ia ada bersama-sama dengan kita. Yang ke satu adalah God is protecting us. Adik-adik, saat kita melihat atap rumah kita di waktu hujan, kita tahu kalau kita tidak akan kehujanan karena atap itu melindungi kita dari air hujan. Begitu juga dengan Tuhan kita, adik-adik. Ia ada selalu bersama dengan kita dan Ia selalu melindungi kita. Seringkali kita sendiri tidak sadar dengan bahaya yang ada di sekitar kita. Tapi Tuhan selalu melindungi kita dari segala bahaya. Misalnya saat kita tertidur, terlelap, Tuhan melindungi kita dari penjahat yang dapat saja masuk ke dalam rumah kita. Atau saat kita berada di dalam perjalanan, Tuhan terus melindungi kita supaya kita tidak mendapatkan celaka dan kita bisa sampai selamat di tempat tujuan kita. Atau juga contohnya di dalam masa pandemi sekarang ini ya, ketika kita susah keluar rumah atau bahkan kita ada di rumah pun, Tuhan yang menjagai kita supaya kita tetap sehat dan terlindungi dari sakit penyakit. Yang kedua adalah God is leading us. Adik-adik, Tuhan itu selalu memimpin dan membimbing kita ke tempat yang aman. Tuhan sangat mengasihi kita, adik-adik. Tuhan tidak ingin anak-anaknya mengalami kesulitan ataupun celaka. Maka Tuhan selalu membimbing dan memimpin kita ke tempat yang aman. Bagaimana sih caranya Tuhan memimpin kita dan membimbing kita, adik-adik? Yaitu melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Roh Kudus ada selalu bersama dengan kita. Roh Kudus yang akan berbicara dan mengingatkan kita supaya kita tidak masuk ke dalam bahaya. Tuhan juga sudah memberikan kepada kita firman-Nya di dalam Alkitab. Firman-Nya itu juga cukup untuk membimbing dan memimpin kita di dalam kehidupan ini, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan dan dijauhkan dari semua bahaya yang dapat menyakiti kita. Sekarang bagian kita adalah kita harus dengar-dengaran dengan Roh Kudus dan rajin membaca Alkitab kita setiap hari ya adik-adik. Kita harus taat melakukan firman Tuhan supaya Tuhan dapat membimbing dan memimpin kita di jalan yang benar dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya adik-adik. Ayo kita berdoa ya sekarang ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu Tuhan menjagai kami Tuhan dan memimpin kami Tuhan ke tempat yang selalu aman. Terima kasih Engkau ada selalu bersama kami Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan, menjagai dan membimbing kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pelajaran Element of Faith kita kali ini. Kak Jenny pamit dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Hai kids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan
menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.